Kuartil itu membagi 4, sementara desil membagi 10 dan persentil membagi 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Defredi Kasmedi. Kawan-kawan bisa panggil Bang D. Nah, video ini adalah part 1 ukuran letak data. Nah, ukuran letak data itu ada kuartil, desil, dan persentil. Kali ini kita akan membahas kuartil, data tunggal, dan data kelompok. Sebelum kita memulai video ini, seperti mana biasa, jangan lupa kawan-kawan klik subscribe, like, and share. Semoga dengan banyaknya subscriber dan like dari kawan-kawan, Bang D semakin semangat dan semakin memperbaiki kualitas. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan kuartil data tunggal. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, ini adalah gambarannya. 1. Urutkan data dari datum terkecil ke datum terbesar sehingga membentuk data terurut. Nah, kita ilustrasikan, kita sudah mengurutkannya berdasarkan garis di atas. Nah, yang kedua, tentukan median atau kuartil kedua. Kuartil kedua ini juga sama dengan median, karena median adalah nilai tengah dari suatu data yang terurut, dan kuartil kedua juga membagi data terurut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Nah, ini dia, kita ilustrasikan titiknya di sini, nilai tengahnya. Selanjutnya yang ketiga, tentukan kuartil pertama atau kuartil bawah. Nah, kuartil pertama atau kuartil bawah ya, dengan membagi data terurut sebelum Q2. Di antara data terendah dengan Q2 itu terdapat kuartil bawah atau kuartil pertama. Nah, mungkin ilustrasi titiknya di sini. Nah, ini adalah Q1 atau kuartil bawah. Selanjutnya, tentukan kuartil ketiga atau kuartil atas dengan membagi lagi data terurut setelah Q2. Nah, setelah Q2 sampai data maksimum menjadi 2 bagian sama banyak. Ini Q3. Nah, bisa kita ilustrasikan. Kuartil ini membagi 4 bagian sama banyak. Yang pertama adalah data terendah sampai Q1, yang kedua adalah data dari Q1 sampai Q2, yang ketiga adalah data dari Q2 sampai Q3, dan bagian keempatnya adalah dari Q3 sampai data maksimum. Nah, untuk menentukan kuartil bawah, tengah, dan atas dari data tunggal, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Q1 sama dengan X 1/4 dikali N tambah 1. Nah, artinya itu adalah data yang ke N tambah 1 dibagi 4. Q2 sama dengan X yang ke 2/4 dikali N tambah 1. Yang Q3 adalah X ke 3/4 dikali N tambah 1. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan coba mencari permasalahan yang ada. Daftar 19 pasien positif virus corona di Indonesia per tanggal 9 Maret 2020 yang dimuat dalam berita kompas.com. Nah, Bang D mengambil berita kompas.com dan ini datanya. Ada kasus 1 sampai kasus 19. Untuk menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya, kita melakukan pengurutan data dari yang terkecil hingga terbesar. Ini adalah langkah pertamanya. Nah, di sini kita buat dari 16 data terkecil hingga 61. Nah, selanjutnya tentukan nilai kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Q1 kita ketahui sama dengan X 1/4 N tambah 1, Q2 X 2/4 dikali N tambah 1, Q3 X 3/4 dikali N tambah 1. Nah, Q1 berarti sama dengan X 1/4. N nya kan jumlah data, ada 19 data ya, maka 19 tambah 1 20. Nah, di sini artinya 19 tambah 1 20 dibagi 4 sama dengan 5, maka di sini adalah X yang kelima. Berarti Q1 itu sama dengan X yang kelima 31. Nah, ini artinya 31 tahun ya kawan-kawan. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya Q2 berarti X sama dengan 2/4 dikali 19 tambah 1. Nah, 19 tambah 1 itu 20 bagi 4 5. 5 dikali 2 10. Maka Q2 nya sama dengan X 10 yaitu 43. Nah, ini posisinya di sini. Yang Q3 berarti bedanya hanya di sini 3/4 ya.
berarti Q3 sama dengan 3/4 dikali 19 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Maka Q3 nya sama dengan X15 yaitu 55. Nah, kalau kawan-kawan ingat, kuartil itu membagi 4, maka yang pertama itu 1/4, yang kedua itu 2/4, dan yang ketiga itu 3/4. Ya, kita lanjutkan dengan kuartil data kelompok. Nah, kalau tadi kuartil data tunggal, sekarang kita akan membahas tentang kuartil data kelompok. Ingat, data kelompok biasanya disajikan dengan tabel distribusi frekuensi atau poligon histogram. Nah, itu yang paling sering disajikan dalam data kelompok. Langkah yang pertama adalah menentukan kelas kuartil. Kita akan menentukan kelas kuartil di data kelompoknya. Maka caranya adalah untuk letak kuartil bawah, yaitu Q1 sama dengan 1/4 dikali banyak data. Untuk letak kuartil tengah atau Q2 sama dengan 2/4 kali banyak data. Nah, kawan-kawan ingat tidak, ketika median itu kan 1/2 dikali banyak data. Bukankah 2/4 itu sama dengan 1/2? Nah, jadi untuk mencari kuartil tengah sama juga rumusnya dengan median. Oke, letak kuartil atas yaitu Q3 sama dengan 3/4 dikali banyak data. Nah, selanjutnya menghitung nilai kuartil. Setelah kita dapat menentukan kelas kuartilnya, di mana posisi kelasnya, nah kita dapat menghitung nilai kuartil. Kuartil I. Nah, I ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi kalau misalnya kita mencari kuartil 1, maka setiap I ini diganti dengan 1. Nah, QI sama dengan LI tambah 1/4 kali N dikurang sigma FI per FI dikali C. LI ini, nah kita lihat terangannya, LI adalah tepi bawah kelas kuartil. Kalau misalnya nanti kelas kuartil 1 berarti nanti L1 gitu ya. Kalau misalnya ini kelas kuartil 2 berarti ini L2. Kalau ini Q3 berarti ini L3. Oke, N adalah banyak data. I sama dengan 1, 2, dan 3, tidak lebih ya, karena dan kuartil itu ada 3, kuartil bawah, tengah, atas, atau 1, 2, 3. Nah, sigma FI adalah jumlah frekuensi sebelum kuartil, sebelum kelas kuartil maksudnya ya. FI adalah frekuensi kelas yang memuat kuartil, artinya frekuensi yang ada di kelas kuartil. Kan kita tentukan kelas kuartil yang mana, di kelas itu frekuensinya berapa, itu adalah FI-nya. Nah, C adalah panjang kelas. Nah, pandemi COVID-19 berdampak terhadap ekonomi masyarakat Riau. Pemerintah Provinsi Riau ingin menumbuhkan semangat berwirausaha dengan membantu dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah UKM yang ada di Riau. Pemerintah Provinsi Riau melakukan survei terkait pendapatan UKM di Riau. Nah, ini Bang D ya, Bang D buat permasalahan yang memungkinkan untuk saat ini. Nah, pemerintah ingin membagikan bantuan kepada UKM. Untuk itu pemerintah mengelompokkan UKM menjadi 4 bagian, yaitu kelompok UKM yang berpenghasilan sangat rendah, rendah, menengah, dan tinggi. Nah, jadi ada dikategorikan ya, ada 4 bagian. Yang kategori pertama pendapatannya sangat rendah, yang kedua rendah, yang ketiga menengah, dan selanjutnya tinggi. Untuk kelompok UKM berpenghasilan sangat rendah, pemerintah memberikan bantuan dana 80 juta. Untuk kelompok UKM berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan bantuan 50 juta. Dan UKM berpenghasilan menengah, pemerintah memberikan bantuan sebesar 40 juta. Dan untuk UKM berpenghasilan tinggi, pemerintah tidak memberikan bantuan dana. Nah, ini artinya untuk menyelamatkan UKM-UKM yang berdampak dari COVID-19. Nah, kita lihat ini adalah tabel distribusi frekuensi yang memuat data tentang UKM di Provinsi Riau. Maka kita akan membantu untuk menentukan berapa penghasilan maksimum UKM yang dapat bantuan 80 juta dan batas penghasilan UKM yang mendapatkan bantuan 50 juta. Yang C, batas penghasilan UKM yang mendapatkan bantuan 40 juta. Oke, kita lihat sainnya. Nah, ini kita urutkan datanya, kita bagi dulu. Nah, ada 4 bagian tadi, maka kita akan menggunakan konsep kuartil karena 4 bagian. Nah, berarti bagian pertama dari data terendah hingga Q1, dan ada Q1 sampai Q2, dan data Q2 sampai Q3 hingga Q3 dengan data maksimum. Maka dari
Yang sangat terendah itu berada di pendapatan terendah sampai Q1. Yang penghasilan UKM rendah itu dari Q1 sampai Q2, dan penghasilan UKM yang menengah itu dari Q2 sampai Q3. Dan penghasilan tinggi itu apabila penghasilannya lebih dari nilai Q3-nya atau kuartil atasnya. Nah, ini tabelnya tadi. Pertama sekali kita harus menentukan nilai kuartil bawah itu dengan kita harus menentukan letak kuartil bawahnya. Nah, itu sama dengan 1/4 kali banyak data. Banyak datanya ada 36, maka 1/4 kali 36 sama dengan 9. Nah, berarti letak kelas kuartilnya ada di sini, di kelas kedua. Kenapa di kelas kedua? Karena frekuensinya di sini adalah sampai 12, dari 6 sampai 12. Yang 1 sampai 5 kan di kelas pertama. Kelas kedua berarti 6, 7, 8 sampai 12. Oke, nah ini adalah letak kelas kuartil pertama. Apa yang kita ketahui dari tabel tersebut? Pertama, L1-nya atau tepi bawah, maka tepi bawahnya kita dapatkan 6,5. Nah, selanjutnya 1/4 N sama dengan 9. Selanjutnya sigma F-nya, sigma F1-nya sama dengan 5. Nah, di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ini dia ada 5. Selanjutnya adalah frekuensi kelas kuartil tersebut 7. C-nya 5. Nah, coba kawan-kawan hitung dari 7 sampai 11 itu panjang kelasnya 5. Setelah kita ketahui data-datanya dari TB-nya, sigma F-nya, habis itu frekuensi di kelas dan panjang kelasnya, maka kita akan masukkan ke dalam rumusnya. Nah, kita rubah di sini QI sekarang jadi Q1. Q1 sama dengan L1 ditambah 1/4 N dikurang sigma F1 per F1 dikali C. Nah, di sini udah ada semua data-datanya. Nah, tinggal kita masukkan. L1-nya 6,5 ditambah 1/4 N-nya 9 dikurang sigma F1-nya 5 per F1 7 dikali 5. Nah, ini maka hasilnya dapat 6,5 ditambah, nah 9 kurang 5 itu 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, 20 dibagi 7 sama dengan 2,85. Maka Q1-nya sama dengan 9,35. Oke, bisa dikatakan pendapatan kurang dari 9,35 juta itu dengan kategori sangat rendah. Oke, yang selanjutnya adalah menentukan nilai kuartil tengah atau Q2-nya. Nah, menentukan nilai kuartil tengahnya, yang pertama sekali kita harus menentukan letak kuartil bawah, di kelas manakah dia. Nah, caranya dengan 2/4 kali banyak data, berarti 2/4 dikali 36 sama dengan 18. Nah, 18 itu ada di kelas ketiga ya. Untuk data ke-18 itu ada di kelas ketiga karena 5 tambah 7 12 tambah 6 sama dengan 18. Nah, di sini pas ya. Oke, diketahui maka L2-nya sama dengan 11,5. L2 itu adalah tepi bawah kelas kuartilnya ya. Nah, 2/4 N itu sama dengan 18. Sigma F2-nya sama dengan 12, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. 5 tambah 7, F2-nya 6 dan C-nya juga 5. Nah, setelah kita ketahui L1-nya, F2 dan C-nya, maka kita akan masukkan ke rumusnya. Nah, di sini Q2 sama dengan L2 ditambah 2/4 N dikurang sigma F2 per F2 dikali C. Nah, ini udah ada semua, tinggal kita masukkan. Tepi bawahnya L2-nya itu sama dengan 11,5 ditambah 18 kurang 12. Nah, 18 itu dari 2/4 kali 3, 6 dikurang 12 per 6 dikali 5. Oke. Karena 18 kurang 12 itu sama dengan 6, maka 6 dibagi 6 sama dengan 1 dikali 5, sehingga hasilnya 11,5 tambah 5 yaitu 16,5. Nah, ini adalah kuartil kedua, artinya pendapatan yang kurang dari 16,5 itu dikategorikan rendah, tentunya dibatasi tadi dengan kuartil 1 ya. Oke, selanjutnya yang kita perlukan adalah kategori menengah. Menentukan nilai kuartil atas atau Q3. Hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan letak kuartil atasnya itu di kelas yang keberapa. Maka kita gunakan 3/4 dikali banyak data. 3/4 dikali 36 sama dengan
27, sehingga frekuensi atau data yang ke-27 ada di kelas ke-4. Nah, kenapa seperti itu? Coba kita jumlakan. Di sini tadi sudah 18 tambah 10. Nah, berarti 27 terdapat pada kelas ke-4. Nah, jadi di kelas ke-4 ini adalah kuartil ketiganya. Oke, kita ketahui L3 nya sama dengan 16,5, 3/4 N nya sama dengan 27, sigma F3 nya sama dengan 18, F3 nya 10. Nah, setelah kita ketahui L3, sigma F3, F3 dan C nya, masukkan data-data tersebut ke dalam rumusnya, yaitu Q3 sama dengan L3 ditambah 3/4 N dikurang sigma F3 per F3 dikali C. Ya. Oke, 16,5 ditambah 27 kurang 18 per 10 dikali 5. Nah, 16,5 tambah 9 per 10 kali 5. Karena ini 5 dengan 10 kan bisa nih, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, sehingga tinggal 9 dibagi 2. Artinya 16,5 tambah 4,5 yaitu 21. Sehingga nilai Q3 nya adalah 21. Kita simpulkan, pendapatan yang kurang dari 21 juta itu pendapatan menengah, sehingga Q3 nya sampai Q2 itu adalah pendapatan menengah. Oke, ini tadi yang ditanyakan. Tentukanlah penghasilan maksimum UKM yang memperoleh bantuan 80 juta, batas penghasilan UKM yang memperoleh bantuan 50 juta, dan batas penghasilan UKM yang memperoleh bantuan 40 juta. Nah, ini Q1 nya tadi kita dapatkan 9,35, Q2 nya 16,5, dan Q3 nya 21. Oke, untuk mempermudah kita, maka kita akan membuat nilai-nilai di kategorinya. Ini kan ada sangat rendah, rendah, dan menengah yang akan mendapatkan bantuan. Maka Q1 kita taruh di sini. Pendapatan yang sangat rendah itu berarti pendapatan kurang dari 9,35. Nah, untuk kategori rendah, maka UKM-nya harus berpendapatan di antara atau lebih dari 9,35 dan di bawah 16,5. Nah, untuk pendapatan menengah, berarti itu untuk kategori menengah berarti UKM pendapatannya di atas 16,5 juta dan di bawah 21 juta. Oke, kita sudah dapatkan batas-batasnya, maka kita bisa menjawab. Kesimpulannya itu adalah kriteria UKM yang memperoleh bantuan 80 juta. Yang memperoleh bantuan 80 juta itu kan yang penghasilannya sangat rendah. Berarti UKM yang berada di bawah nilai Q1 atau pendapatannya di bawah 9,35 juta. Nah, berarti yang di sini yang di bawah 9,35 juta itu akan diberikan bantuan sebesar 80 juta. Yang B, kriteria UKM yang memperoleh bantuan 50 juta, yaitu UKM yang berada di bawah nilai Q2 di atas Q1 atau pendapatannya di atas 9,35 juta tapi di bawah 16,5. Nah, ini adalah yang kategori rendah, mendapatkan bantuan 50 juta. Nah, yang ketiga adalah kriteria UKM yang memperoleh bantuan 40 juta. Nah, 40 juta ini berarti dia penghasilannya atau pendapatan UKM-nya menengah ya. Nah, UKM yang berada di bawah nilai Q3 di atas Q2. Nah, ini dia. Berarti pendapatannya di atas 16,5 juta di bawah 21 juta. Nah, ini dia ya, sesuai dengan gambaran kita tadi. Sehingga sebenarnya kalau kawan-kawan mengerti membaca gambar ini, tidak perlu kita tuliskan lagi, tapi hanya untuk mempermudah informasi atau membaca dari gambar kita ini, maka semua orang bisa mengetahui informasinya. Nah, inilah dia kesimpulan dari permasalahan yang kita pecahkan atau yang kita selesaikan. Jadi gambar yang kita punya ini, sketch yang kita buat ini, kita sudah terjemahkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, sehingga memudahkan untuk orang lain membaca informasinya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita tentang kuartil. Semoga kawan-kawan bisa memahaminya dengan baik, karena konsep kuartil ini akan kita gunakan di desil dan persentil. Pola pikirnya sama, kuartil itu membagi 4, sementara desil membagi 10 dan persentil membagi 100. Jika kawan-kawan bisa memahami kuartil dengan baik, maka desil dan persentil akan jauh lebih mudah. Untuk video selanjutnya yaitu tentang desil. Akhir kalam, Bang De ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.